secara langsung pertarungan mereka berdua. Tetapi saya tidak yakin sekali bahwasanya Puntasono yang membunuh ayah Septarangga. Maka dari itu kecurigaan saya sangat kuat bahwasanya Pati Darmawulung adalah sang pembunuh ayah Septarangga. Biar permasalahan ini benar-benar terbuka, saya ingin bertemu dengan Puntasono. Andai kata nanti Puntasono mengatakan bahwasanya Gandamana ayah dari Septarangga telah dibunuh oleh Pati, kami mengaku kalah. Kami mengaku salah. Baiklah, saya akan datangkan Puntasono kemari. Kau dengarkan baik-baik, pasang telinga kalian dan perhatikan apa yang dia katakan. Saya yakin pengakuan Puntasono sama dengan pengakuan saya. Silahkan, saya akan lebih mantap dalam hati saya jika saya mendengarkan dari makhluk yang menyaksikan daripada Tuan hanya mengabarkan. Puntasono kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mohon maaf. Lama kita tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Ada keperluan apa sehingga kau mengundang saya ke tempat jauh seperti ini? Apakah ada hal penting yang ingin kau sampaikan? Saya perlu kau mengatakan cerita masa lalu yang kau ketahui kepada manusia ini untuk membuktikan siapa yang bersalah sebenarnya. Masa lalu? Maksudmu mengenai kematian Gandamana? Benar. Manusia ini ingin mendengarkan siapa sebenarnya yang membunuh. Bukankah kejadian itu sudah cukup lama? Apakah kau masih mengingatnya dan masih memiliki rasa dendam terhadap rombongan yang sudah menyerang terhadap Gandamana? Begini Puntasono, anak Gandamana, yaitu Septarangga, sudah menemukan pelaku dari pembunuhan ayah Septarangga. Apakah benar seperti itu? Pimpinan dari rombongan yang menyerang Gandamana itu sudah ketemu? Benar. Sebelumnya perkenalkan Puntasono, nama saya Ganang. Saya Puntasono. Kebetulan Siapa? Ganang. Maksudnya ada hubungan apa? Kebetulan seperti ini. Tujuan saya di sini hanya ingin meluruskan saja. Tolong, jika memang Tuan Puntasono adalah makhluk yang menyaksikan dari kejadian peperangan Gandamana dengan yang lainnya, saya ingin Tuan Puntasono mengatakan secara jujur, karena kejujuran itulah yang akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar ini. Saya mohon dengan amat sangat Tuan, katakanlah sejujur-jujurnya. Apapun itu jawaban pahit, tapi saya lebih mantap jawaban walaupun itu sangat menyakitkan nantinya buat saya. Yang penting poinnya jujur. Baiklah, saya akan menceritakan kejadian di mana pertarungan itu terjadi. Tapi saya tidak mengetahui dari pihak mana yang menyerangnya dan melakukan pertarungan itu. Jadi seperti ini. Pada saat itu, saya itu bekerja bersama Gandamana. Saya membuat banyak sekali senjata ataupun pusaka. Dan pada saat saya kembali ke kediaman saya teringat sesuatu. Barang saya hilang ataupun ketinggalan di tempat pembuatan benda-benda pusaka itu. Maka dari itu saya kembali ke tempat itu. Dan pada waktu saya kembali ke tempat itu, tiba-tiba peperangan itu sudah terjadi. Ada segerombolan pasukan yang datang menyerang dan menyerbu tempat di mana saya dan Gandamana itu membuat sebuah senjata ataupun pasukan. Saya tidak mengetahui itu dari pasukan mana. Gandamana hanya bisa bertahan dan menggunakan senjata yang dia miliki. Senjata yang dia buat sendiri. Dia hanya bisa bertahan itu. Tapi
tiba-tiba ada satu makhluk yang datang membantu Gandamana. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Saya berkelahi tidak bisa. Saya hanya bisa membuat senjata. Dan saya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Apa yang kau saksikan dari kejadian itu? Jadi, selama pertarungan itu berlangsung, Gandamana itu terdesak. Dan ada satu makhluk yang datang untuk membantu Gandamana dan menghabisi pasukan yang menyerang Gandamana itu. Mungkin hanya tersisa 3 ataupun 4 pasukan yang lari terbirit-birit karena dihadapi oleh seorang pemuda. Seorang pemuda, kata. Benar sekali. Makhluk itu sangat muda. Mungkin saya pun terheran-heran. Makhluk yang masih sangat muda, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu apa lagi yang terjadi? Lalu pemuda itu menggotong Gandamana dan membawanya masuk. Saya berusaha untuk menghampirinya. Tapi ketika saya sampai ke dalam, pemuda itu langsung pergi dan menitipkan Gandamana terhadap saya. Pemuda itu membawa pedang yang dibuat oleh Gandamana. Apa kau sudah mendengarnya? Dan saya pun menemukan manik-manik yang ada di atas tubuh Gandamana bersama pedangnya. Yang satunya lagi. Berarti kesimpulannya, pemuda itu yang membawa pedang dari Tuan Gandamana bukanlah pelaku yang Bukan. membunuh. Saya tidak mengetahui mengapa, ataupun itu mau mencuri ataupun apa. Saya tidak mengetahui maksud dari pemuda itu. Cuma di sini saya berterima kasihnya. Dia sudah mau membantu Gandamana untuk mengalahkan pasukan yang menyerang tempat di mana saya dan Gandamana membuat pusaka ataupun senjata. Sehingga pusaka dan senjata yang sudah selama ini saya kumpulkan dan buat, tidak ada satupun yang hilang. Hanya pedang satu itu saja. Makanya saya biarkan saja. Tuan Wardana, Sebentar. Berarti pemuda itu, pemuda yang kau maksud, yang kau lihat sendiri, bukan pelaku pembunuhan dari Ayah Septarangga. Bukan. Saya waktu itu saya memang tidak menceritakan kejadian itu kepada kalian semua karena kalian sudah sangat menggebu-gebu emosionalnya. Sehingga saya mau menceritakan hal itu. Saya tidak bisa masuk dan saya lebih baik saya kembali melakukan pembuatan ataupun bekerja untuk membuat senjata lagi. lantas kenapa? Sebentar, Seorang manusia. paman. Saya kira kau mengantarkan manik-manik itu dan membawa kabar bahwasanya Ayah Septarangga sudah meninggal. Saya kira manik-manik itu milik pembunuh dari Ayah Septarangga. Saya mengantarkan mayat ke tempat kalian, keluarganya Gandamana itu menceritakan Gandamana diserang oleh banyak sekali pasukannya entah dari mana, dan dia sekarang sudah tewas. Silakan rawatlah dan dikebumikanlah. Berarti kan kamu yang membawa berita yang kurang benar, Tuan Wardana. Bagaimana bisa seorang guru sekaligus paman mengajarkan hal yang belum pasti, sehingga Tuan Septarangga yang baik dan jujur seperti itu terbawa oleh omongannya pamannya sendiri. Mohon maaf, manusia. Ini di luar pemikiran saya. Saya kira manik-manik yang dia bawa adalah milik sang pembunuh dari Ayah Septarangga. Saya sebenarnya tujuan saya memberikan manik-manik itu adalah peninggalan terakhir yang mungkin pemuda itu berikan kepada Gandamana. Jadinya saya berikan manik-manik ini. Ini adalah peninggalan terakhir sebelum dia meninggal. Saya akan menyampaikan seperti itu. Maksud itu dia manik-manik ini yang membunuh. Dan pedang ini tersisa satu, bisa kau berikan kepada keturunannya nanti.
Saya menyampaikan seperti itu. Apakah kau yakin kau mengatakannya seperti itu? Saya benar-benar yakin. Dan saya pun melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Jika saya memang bisa membantu Gandamana pada saat itu, tentunya akan saya bantu. Tapi saya pun tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Saya hanya bisa menyaksikan dan melihat Gandamana itu tersiksa. Apakah Tuhan sudah jelas? Dan paman harusnya tahu apa yang harus paman lakukan untuk saat ini. Saya mohon maaf. Saya kira manik-manik itu adalah milik pembunuh dari Ayah Saptaranga. Karena berita kematian Ayah Saptaranga sungguh menjadi luka bagi perguruan Pasir Merah. Lalu saya menceritakan ini terus-menerus.